Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada pertemuan kita yang ketiga ya. Kalau kita lihat sesuai dengan RPS, di RPS ini artinya sekarang kita sudah masuk di pertemuan yang ketiga ya. Kita masuk di konsep hospitalisasi pada anak. Baik, pada pagi hari ini Ibu akan mengirimkan dulu slide video tentang penjelasan mengenai hospitalisasi pada anak. Nah, seperti biasa nanti setelah ada penjelasan slide maka akan ada bentuk dari evaluasi perkuliahan kita pada hari ini, yaitu dalam bentuk penugasan. Baik, Ibu seperti biasa minta tolong kepada Desiana, kepada Sipen Ibu untuk mengabsen teman-teman yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, tidak ada kendala apapun, dan juga semua menikmati perkuliahan kita dengan sistem online ini. Baik, oke, pertemuan ketiga kita itu ada konsep hospitalisasi pada anak. Nah, konsep hospitalisasi pada anak ini kemampuan akhirnya yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami konsep hospitalisasi pada anak. Di sini ada definisi ya. Proses hospitalisasi itu merupakan proses yang karena suatu alasan yang berencana atau keadaan yang darurat atau trauma anak sehingga harus tinggal di rumah sakit dan mengakibatkan stres pada anak dan keluarga. Ada juga yang menjelaskan menurut Costello tahun 2008 bahwa hospitalisasi merupakan masuknya individu ke rumah sakit sebagai seorang pasien karena berbagai alasan: pemeriksaan diagnostik, prosedur tindakan, pembedahan kegawat daruratan, pemberian medikasi, dan stabilisasi. Baik, pada slide ini ada beberapa hal yang perlu Ibu review. Di antaranya adalah ketika seorang anak suka atau tidak suka, kemudian mau atau tidak mau mengalami hospitalisasi. Kenapa di sini akan menimbulkan stres pada anak dan keluarga? Karena cenderung yang namanya hospitalisasi dengan adanya perawatan di rumah sakit maka akan menimbulkan ketakutan kepada anak, gitu ya, ketakutan. Apalagi kalau mahasiswa memperhatikan pada saat praktik di rumah sakit atau pada saat keluarga, di lingkungan keluarga aja, kalau teman-teman mahasiswa semua memperhatikan, ada kecenderungan orang tua yang membawa anaknya ke rumah sakit di tengah malam. Nah, paham ya? Pada saat tengah malam. Artinya di sini apa? Bukan tidak baik membawa anak ke rumah sakit di malam hari, hanya saja dengan kondisi anak yang sedang tertidur, kecuali darurat ya, kecuali sangat darurat sekali, dengan kondisi anak yang sedang tertidur pulas hanya karena kekhawatiran orang tua, badan anak demam, lantas anak langsung diboyong tengah malam itu ke rumah sakit. Nah, poin di sini apa? Poin di sini adalah ketika terjadi hal yang demikian kepada si anak, maka kira-kira apa yang terjadi? Ayo, salah satunya adalah anak akan kaget. Apalagi tengah malam saat tertidur pulas, anak dibawa ke rumah sakit dan saat dia membuka mata, itu dia sudah ada di rumah sakit, sudah ada selang infus, kemudian sudah ada hiruk pikuk dari perawat dan dokter. Itu akan meningkatkan stres yang tinggi kepada si anak. Itulah kenapa setiap kali ada proses hospitalisasi, maka yang akan dan sangat berpengaruh itu adalah tingkat stres si anak. Nah, kecuali dalam keadaan darurat ya, misal tengah malam anaknya kejang, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya demam, kemudian batuk, flu, tolong kita sampaikan ke keluarga sekitar, ke teman-teman bahwa ditahan dulu, jangan dibawa dulu anaknya ke rumah sakit karena kasihan, gitu ya. Oke, next.
Ini dia yang ibu bilang tadi, ada 3 konsep hospitalisasi yang saling mempengaruhi satu sama lainnya ya. Ini ada stres, anak, dan keluarga. Ketika anak masuk ke rumah sakit, otomatis si anak ini akan mengalami stres hospitalisasi. Yang tadinya dia tidak perlu diinfus, tidak perlu disuntik, maka harus diinfus dan disuntik. Iya sayang, sedotannya mana? Abang ambilkan sedotan nak di belakang nak. Sedotan untuk susunya nak. Iya, atau minta ke mama Eni. Minta ke mama Eni sedotannya 2 mama Eni gitu. Sorry ya. Dan juga ketika kita mengalami stres, maka keluarga pun akan lebih stres. Seperti pertemuan kita sebelumnya, pengalaman mahasiswa saat praktek kemarin, pernah kan ya anaknya yang sakit tapi keluarganya yang uring-uringan. Nah, itulah yang namanya konsep hospitalisasi. Akan ada dipengaruhi antara stres dari anak dan juga stres dari keluarga. Oke, ini kita lihat. Menurut Hockenberry dan Wilson tahun 2009. Apa? Ada. Apanya ada? Sedotan di aqua. Iya, ada, ambillah. Ada 4 stresor. Yang pertama ada perpisahan dengan orang tua, ya. Kemudian ada yang namanya takut karena sesuatu yang tidak diketahui. Ada juga kehilangan kontrol dan otonomi. Dan ada juga injury pada tubuh, tidak nyaman, nyeri, mutilasi, takut akan kematian. Nah, ibu akan coba jelaskan di sini dulu satu persatu. Perpisahan dari orang tua, kenapa sih bu bisa menimbulkan stresor? Oh, wajar ya. Yang tadinya ketika anak sehari-hari tidur di rumah bisa bersama orang tua, kemudian sebelum tidur itu biasa dibacakan cerita atau biasa bercengkrama dulu, tapi karena dia harus mengalami hospitalisasi, maka dia harus tidur sendiri di kasur dan orang tuanya harus menunggu duduk, atau salah satunya hanya ibu saja yang diperbolehkan, sementara ayah di rumah karena harus menjaga saudara yang lain. Nah, seperti itu akan menimbulkan stres pada anak. Yang kedua, takut karena sesuatu yang tidak diketahui. Wajar, karena di sini anak-anak tidak akan tahu apa yang akan dilakukan kepada dirinya, apalagi pada anak-anak yang tidak pernah mengalami hospitalisasi sebelumnya. Maka ini akan sangat merupakan suatu stresor terbesar. Yang tadinya dia tidak perlu diinfus, ternyata diinfus ya. Nah, itu akan mengalami ketakutan juga. Kemudian kehilangan kontrol dan otonomi di sini seperti apa, Bu, penjabarannya? Kehilangan kontrol dan otonomi di sini adalah anak-anak yang biasanya tangannya bebas sebelum tidur itu, entah dia memegang bantal gulingnya, entah dia sambil bercanda, entah dia sambil bermain. Namun karena harus mengalami hospitalisasi, maka tangannya harus dipasang infus. Kemudian dia tidak bisa bebas bergerak. Nah, itu juga akan menimbulkan stres. Kalau injury pada tubuh, tidak nyaman dan nyeri jelas ya. Misalnya anak yang terjadi fraktur atau terjadi luka post-op. Nah, itu akan menimbulkan rasa injury, rasa tidak nyaman yang akan membuat stres pada anak. Oke, ini kita lihat reaksi anak saat hospitalisasi dipengaruhi oleh yang pertama ada usia perkembangan anak, karena dengan usia perkembangan yang semakin bertambah, anak bisa kita berikan arahan, anak bisa kita berikan informasi-informasi seputar apa saja nanti yang akan dialami anak ketika anak masuk ke dalam rumah sakit. Kemudian poin kedua, pengalaman yang lalu tentang sakit, perpisahan, dan hospitalisasi. Pada anak-anak kasus penyakit kronis, pada penyakit-penyakit yang mengharuskan anak ini keluar masuk rumah sakit, ini akan menimbulkan pengalaman yang lalu tentang rasa sakitnya, perpisahan, dan hospitalisasi. Ada anak yang memang kita lihat yang ketiga nih ya, didukung dengan keterampilan coping.
ada anak yang memang sudah bisa cepat beradaptasi ketika dia harus dirawat di rumah sakit, kemudian harus berpisah dan menjalani hospitalisasi dengan keterampilan copingnya karena dulu sudah pernah, maka yang kedua ini bisa jadi saja dia sudah menerima, sudah terbiasa. Ada juga yang karena sebelumnya itu menyakitkan menurut si anak, maka pengalaman yang kedua pun akan lebih stres lagi gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini itu akan terlihat sekali dengan jelas dan juga nanti akan tergambar ketika kita menyaksikan langsung bagaimana kondisi anak-anak di rumah sakit. Yang keempat ada diagnosa penyakit. Diagnosis penyakit ini nanti akan dilihat akan lumayan kaget anak-anak ya kalau tidak terpapar dengan diagnosa penyakit. Nah, untuk itu makanya dibutuhkan support system dari keluarga dan juga dari teman-teman. Waalaikumsalam. Dari keluarga dan dari teman-teman yang nanti akan membuat anak ini kehilangan rasa stresnya sedikit gitu ya. Dengan adanya support system dari orang tua, maka anak akan terhindar dari hospitalisasi. Support sistemnya seperti apa? Bisa jadi saudaranya datang, kemudian bermain bersama gitu ya. Kemudian apalagi bisa jadi juga orang tuanya menyampaikan apa saja tentang hospitalisasi. Jadi nanti kakak, contohnya ya, kakak nanti sekitar jam 10 kakak mau diambil lagi darahnya, kakak jangan nangis ya, kakak kan pintar. Nah, yang seperti itu juga merupakan support system dari keluarga gitu ya. Bang, panggilin Abi bang, panggilin Abi atau ambilin dompet Abi, tolong dompet Abi, tolong buat mbak, tolong Oke, kemudian